Namaku Desti. Aku berusia 28 tahun. Aku adalah seorang wanita karir sekaligus mahasiswi pasca sarjana di Universitas Kristen Indonesia jurusan Hukum. Aku mau ada training untuk anak baru di kantor. Terus ada beberapa meeting yang aku harus datangin di kantor hari ini. Sama itu kemarin teman kampusku nanya tentang fintech. Aku jadi tahu aku jadi fintech. Tadi aku sekarang ngebahas. Padat banget ya hari ini. Ya harus tetap semangat. Ya semangat. Aku memang pelupa, tapi aku benci untuk mengurus agenda. Aku lebih suka membuat vlog. Hey, bukan, aku bukan YouTuber. Aku hanya membuat vlog untuk mengingatkanku apa aja yang harus aku lakukan hari ini. So, welcome to my journal. Oke, aku udah mandi, aku udah rapi. Sekarang aku mau ke kantor, tapi sebelum ke kantor aku makeup dulu. Oke, aku pakai makeup dulu. Setelah makeup baru nanti kita ke kantor. Aku hari ini mau ngapain ya? Oh iya, aku hari ini mau meeting, mau training sama itu. Ada temanku, teman kampusku yang nanya-nanya soal fintech. Nanti kita bahas hari ini aja deh, biar sekalian ini rampung. Oke. Aku udah selesai dandan. Aku mau siap-siap ke kantor. Aku pakai ini dulu. Sebelum kita keluar rumah, kita harus pakai masker. Aku tadi udah pesen taksi online, aku tinggal tunggu aja taksi online-nya datang. Oke, sampai ketemu di kantor. Bye. Oke, aku udah sampai kantor. Biasanya sebelum masuk ke gedung itu harus cek suhu tubuh dulu. Please slightly move forward. Thank you. Aku udah sampai di kantor. Tadi sebelum masuk juga harus cek suhu tubuh dulu. Aku udah di lift. Aku udah sampai lift. Kita mau naik ke lantai 21. Aku udah di lantai 21. Karena aku pengen masuk ke kantor. Kantornya di pojok. Yuk. Tada, ini dia. Udah di kantor. Halo. Halo pagi Mas Aldo. Pagi Des. Oke. Halo, Eko pagi. Hai Eli, hai Santi. Oke, aku baru banget sampai. Mau siap-siap dulu ya. Halo, aku sekarang lagi ada di tempat makan. Hari ini aku mau membahas juga nanti seputar fintech sambil ngerjain kerjaan kantor di sela-sela makan siangku. Makanya ini aku bawa laptop, bawa alat-alat tulis untuk sembari nyambi-nyambi. Aku pengen semuanya rampung hari ini selesai. Oke. Loh, itu kayaknya temenku deh.
Niko. Hai. Duduk dong. Mau ketemu. Kabar. Apa kabar? Apa kabar? Baik. Gue sambil nunggu teman di sini nggak apa-apa ya? Oh, oke. Temen janjian jam berapa? Katanya sih bentar lagi datang. Bentar lagi datang. Mhm. Oh, sorry. Ini aku sembari vlog. Maaf. Lo vlogger sekarang, vlog apa sih? Ini aku lagi nge-vlog terkait fintech. Kamu nggak apa-apa kan masuk vlog aku, Niko? Nggak apa-apa dong. Oke, berhubung Niko udah bersedia nih masuk vlog aku. Kita akan ngobrol-ngobrol masalah fintech aja ya, kok? Yoi. Oke. Boleh. Ya. Jadi fintech itu kan perusahaan di bidang keuangan gitu kan ya? Yap, benar banget. Fintech adalah perusahaan di bidang jasa keuangan, tapi ini kolaborasi sama teknologi. Oh gitu. Yap, karena kan sekarang revolusi 4.0 ya. Gimana tuh kalau internet, teknologi itu udah canggih banget. Benar, apa digital ya sekarang. Tapi ngomong, lo kerja di mana sih sekarang? Oh, aku sekarang kerja di OI Indonesia, salah satu perusahaan startup juga. Oke, termasuk fintech tuh ya? Yes, bergerak di bidang fintech, gitu. Iya. Ini ilmu baru sih buat gue juga. Jadi Iya. gue pengen tahu tentang fintech lebih dalam lagi. Setahu gue tuh fintech tuh ya perusahaan yang bergerak di bidang keuangan gitu sih. Sebenarnya ada beberapa jenis fintech tuh. Oke. Sebenarnya. Kalau untuk jenis-jenis fintech itu menurut Bank Indonesia itu ada 4. Yang pertama itu peer-to-peer lending and crowdfunding, dan yang kedua Bentar. Peer-to-peer lending tuh gue pernah dengar peer-to-peer lending tuh kayak benar nggak sih yang kayak aplikasi uang teman gitu? Gue pernah sih waktu gue lagi cekak dan gue nggak tahu mau minjem sama siapa. Gue coba untuk download itu dan mudah sih dan sangat membantu banget sih uang teman itu. Jadi itu termasuk fintech ya? Aku bersyukur kamu download uang teman karena itu salah satu fintech yang legal. Dia itu terdaftar dan diawasi oleh OJK. Oke, otoritas Jasa Keuangan. Nah, otoritas jasa keuangan sama Bank Indonesia nih ngeluarin berbagai macam peraturan nih. Ntar aku kasih tau kamu deh. Oke. Nah, terus. Jadi peer-to-peer lending, kamu udah bener banget itu download uang teman. Jadi uang teman itu atau peer-to-peer lending ini, aku misalnya sebagai pemberi dana dan kamu sebagai peminjam dana, kita tuh langsung bisa transaksinya itu atau aktivitasnya itu tidak ada yang pembatas, jadi tanpa perantara langsung gitu. Dan persyaratannya mudah dibanding crowdfunding. Iya benar banget, mudah banget sih. KTP pasti kan? Iya itu pasti dong. Kalau kan tadi aku bilang ya peer-to-peer lending sama crowdfunding. Jadi memang itu adalah kalau kamu tahu pinjaman online itu ilegal sama legal, nah itu rawannya di situ tuh. Oke. Karena ada peer-to-peer lending yang sifatnya konsumtif sama produktif. Kebetulan uang teman itu yang sifatnya konsumtif, di mana saat ada kebutuhan mendesak, baru itu kehadirannya itu berharga gitu. Tapi kalau kamu udah punya bisnis minimal tuh 1 tahun, kamu bisa pakai crowdfunding, di mana aplikasinya itu Acceleran namanya. Nah gitu, jadi gue kalau udah punya usaha sekitar 1 tahunan lah, dan gue bisa lebih baik ke mana tadi? Acceleran. Karena untuk budgetnya sendiri juga, kalau tadi uang teman paling maksimal 10 juta lah ya. Iya. Nah kalau di begitu Acceleran banyak sih. maksimal 2 miliar. 2 miliar? Yes. Jadi kalau peer to peer kan misalnya aku memberi dana, kamu peminjam 1 lawan 1 nih. Oke. Tapi kalau crowdfunding, kalau mau kamu minjam 2 miliar, aku sebagai investor akan cari teman-teman investorku lagi untuk nyerbu kamu. Jadi kalau itu menarik. Puluhan, ratusan deh. Iya. Gitu. Yang kedua adalah ini, kamu tahu nggak investasi gitu? Kan lagi booming banget kan? Tahu. Dan itu ada loh fintechnya loh. Apa? Ada loh aplikasi fintechnya. Oh ada? Ada, jadi aplikasi fintech dalam segmen manajemen risiko dan investasi. Ada Bibit, ada Bareksa juga. Oh iya, gue tahu Bareksa. Oke. Udah dengar belum sih 2011 kemarin? Kenapa tuh? Pemain film Andriel Maulana. Tahu.
dia udah beralih dari dunia entertain ke dunia investasi loh. Nah, nggak heran sih sebenarnya. Kayak sekarang, cuman gue belum dapet ilmunya, makanya gue belajar dari lu nih. Iya. Pakai OVO nggak? Atau GoPay? Semua orang kayaknya pakai OVO, pakai GoPay. Salah nanya aku ya. Maksud aku berarti itu udah nggak asing ya buat kamu ya? Udah nggak asing. Nah, Ada itu nih fintech juga tuh ya. jenis fintech yang masuk dalam kategori payment, clearing, dan settlement. Oke. Satu kesatuan gitu kok. Iya, Gitu. iya. Dan biasanya Mm-mm. ada juga namanya e-wallet atau dompet elektronik. Mhm. Itu masuknya ke segmen ini. Oh, ya Jadi- OVO itu e-wallet kan ya? Iya, OVO, GoPay, Link aja. Gcash, link aja tuh e-wallet. Oke, semuanya e-wallet dan Gue pernah tuh jadi bintang iklan link aja. gemes mau linknya dong please. Aku mau nonton. Udah lama nggak Malu ketemu gua. jadi bintang iklan. Oke, baiklah. Iya Oke. dan perusahaan aku masuknya di sini kok. Oh gitu. Oh Indonesia itu. Oh Indonesia masih ke payment, Keren clearing juga. sama settlement gitu. Jadi yang tadi aku bilang. Jadi oh Indonesia tuh kayak apa sih? Gue belum sempat download sih, belum pernah download. Ih download dong. Jadi jelasin dulu jelasin. Emang? Yang bisa bikin gue menarik untuk mendownload apa? Setiap kamu transfer kena biaya berapa kalau beda bank? 6.500 standar. 6.500 kalau dikumpulin sebulan bisa buat beli apa? Bisa aja nih marketingnya. Marketing S3 Enggak bisa dong. jadi. Iya benar. Terus Jadi Indonesia itu kalau kamu download itu aplikasi yang membantu kita nih buat transfer antar bank atau beda bank Iya. tanpa kena biaya admin Ah, 6.500. serius. Serius. Dan Wow. kamu gak perlu khawatir kok kalau ada yang trouble transaksi, calling aja aku. Kayaknya abis ini gue langsung download kali deh. Keren, Iya, iya. Oke, yang keempat itu tadi aku ngobrol tentang investasi kan. Mm-mm. Nah, ini tuh ada aplikasi fintech di mana aplikasi ini tuh ngasih ilmu ke kita nih. Gimana sih cara milih investasi, asuransi, kartu kredit yang sesuai sama kapasitas kita. Oke. Ada namanya di jenisnya tuh market aggregator. Oke, market aggregator. Ya, Jadi download market aja. aggregator ini itu di Play Store itu apa? Jadi itu menampilkan informasi untuk seputar investasi, seputar kartu kredit itu bukan sih? Iya benar. Biasanya kalau kamu tahu duit pintar, Iya tahu. duit pintar sama cek aja atau cermati. Tahu cermati tahu. Biasanya mereka akan menampilkan ini ya. Ada perbandingan harga, terus ada perbandingan fitur-fitur sama manfaat-manfaat yang kamu bisa dapat dari produk A, B, C gitu. Ya, I see. Jadi untuk bahan pertimbangan juga ya. bener. Apa? Muncul rasa penasaran. Oke. Rasa penasaran. Apa? Fintech itu ada yang ilegal nggak sih sebenarnya? Ada yang ilegal dan Oke. bukan ada, banyak bahkan. Banyak. Dan itu bisa kita download di Play Store juga. Bisa Wow. di-download di Play Store. Terus bagaimana caranya kita mengetahui itu ilegal atau legal? Oke. Gimana caranya? Kamu posisinya udah download apa belum nih? Belum download. Makanya sebelum download gue cari tahu tentang itu dulu. lebih Oh, dalam. Oke. Bagus deh. Kalau kayak gitu sebelum download, kamu tuh harus buka dulu websitenya OJK, Oke. Otoritas Jasa Keuangan. .com apa .co.id? .go.id, Oke. government.go.id, buka dulu websitenya OJK. Kamu harus cari dulu tuh nama aplikasi fintech yang mau kamu download, yang kamu niat mau pinjam uang di situ. Berarti Ada nggak? yang legal itu sudah terdaftar OJK semua di website resminya. Bener banget. Kalau yang legal Oke. itu sudah terdaftar, Yes. yang belum itu nggak ada terdaftar. Tapi kan biasanya orang langsung download aja ya, karena ya tadi kebutuhan kan, mendesak kan, butuh uang. Apalagi sekarang mau lebaran. Gue ingat tuh ada berita di mana bentar. Apa tuh namanya?
driver supir online atau supir taksi gitu, gue nggak tahu, yang terlilit utang karena peminjaman online gitu, akhirnya dia gantung diri. Nah itu pertanyaan gue, itu adalah fintech kan, betul kan? Benar banget. Nah itu fintech yang seperti itu apakah itu legal atau ilegal? Jadi 2019 itu, awal Iya, 2019. Belum lama ya. belum lama-lama banget. Dan kejadiannya tau nggak? Di rumahku, dekat rumahku, Di pas rumah. Tegal Parang, Pancoran loh. Kasian sih, miris karena ada supir taksi Heeh, nggak bisa bayar itu hutang pinjaman online heeh. karena bunganya makin lama makin banyak. Dan biasa kan kalau pinjaman online yang ilegal itu dia tuh kalau nasabahnya nggak bisa bayar pasti nyecar banget kan, sampai Iya. nomor telepon orang-orang terdekatnya tahu, kayak di-hack gitu. Heeh. Nah, pas diusut kasusnya ternyata sebelum meninggal driver taksi ini nulis surat kalau dia tuh punya pinjaman online di salah satu aplikasi XXX dan dia nggak bisa bayar. Nggak bisa bayar. Karena sebenarnya nih kok kasihan sih, dan tapi ya kalau kamu udah download aplikasi fintech yang ilegal itu, kamu pasti secara tidak sadar kamu menyetujui untuk apa yang dilakukan oleh, ya kan? Sebenarnya itu ada tulisannya kayak diizinkan nggak nih akses phone number, akses bla bla bla. Kalau kita nggak izinin pasti dananya nggak akan keluar kan? Betul. Dan Heeh. di situ terjebaknya masyarakat kita. Untuk yang legal sendiri itu bunganya juga masih masuk akal lah ya. Nah, kalau untuk masalah bunga di aplikasi fintech yang legal itu, bunganya itu hanya 0,8% sehari maksimal. Maksimal tuh ya. Maksimal sehari. Jadi sebelum fintech itu terdaftar di OJK, mereka tuh lebih dulu buat perkumpulan di mana kalau kamu fintech baru ya, misalnya gitu nih. Sebelum masuk ke OJK di briefing dulu atau di screening dulu di AFPI. Ya. Jadi itu di AFPI itu yang menentukan bunga yang ada di fintech legal itu. Kalau kamu mau daftar di OJK, terdaftar di AFPI dulu. Mau ikutin gak nih aturan AFPI bunganya segini? Kalau mau, oke, lanjut. Terus nasib para korban yang terkena fintech palsu, ilegal itu gimana Jangan sedih. ceritanya? Jangan sedih. Bagi kalian yang udah terlanjur nih melakukan pinjaman online secara ilegal di fintech yang ilegal, cepet-cepet lapor ke OJK. Nanti OJK akan melakukan pengecekan nih, peninjauan ke aplikasi fintech yang ilegal tersebut, dan pasti nanti akan diadakan pemblokiran situs seperti itu. Terus emang ada nggak sih peraturan atau regulasi tentang kebijakan itu? Untuk peraturan atau regulasi fintech di Indonesia yang secara legal tuh ada kok. Oh gitu. Ada 4. Yang pertama, bentar ya, aku sembari Iya. coba. Aku udah siap yang ini sih beberapa. Lengkap juga. Ya namanya mau jelasin fintech kok. Iya. Ya kebetulan ada kamu mau nanya. Nih, peraturan OJK nomor 13/POJK.02/2018 ini tentang inovasi keuangan digital di sektor jasa keuangan. Oke, jadi ini lebih pada ke mekanisme pencatatan dan pendaftaran fintech gitu. Iya. Terus yang kedua itu mana ya? Peraturan Bank Indonesia nih sekarang. Peraturan Bank Indonesia nomor 19/12/PBI/2017 tentang penyelenggaraan teknologi finansial. Jadi lebih ke monitoring dan evaluasi. Ke peraturan OJK lagi ada regulasinya di nomor 77/POJK.01/2016 tentang layanan pinjam meminjam. Itu satu lagi di peraturan BI nomor 18/PBI/2016 tentang penyelenggaraan pemrosesan transaksi pembayaran. Jadi lebih pada ke kalau BI itu monitoring sama evaluasi. Oke, jadi gitu kok. Ada 4 regulasi terkait fintech di Indonesia. Itu udah menjawab semua rasa penasaran gue sih. Ditakdirkan untuk ketemu lu. Sebetulnya nggak ada yang kebetulan kok. Percaya nggak sih? Benar, nggak ada yang kebetulan. Kayaknya kamu butuh buat yang penasaran banget kan pasti. Banget. Ya aku bersyukur sih aku bisa sedikit membantu
Kamu memecahkan rasa penasaran kamu ya, kamu. Thank you banget ya, Des. Iya. Temen gue udah di depan. Oh gitu. Gue cabut dulu ya. Oke. Dadah. Hati-hati, Dah. Ko. Bye. Makasih ya, Ko. Oke, itu tadi. Untung ada Niko. Dia teman lama aku. Sekarang aku mau pesan makan dulu. Kita sambung lagi ya. Dah. Akhirnya sampai di kamar juga. Home sweet home, finally. Ya dah. Oke, aku udah sampai di rumah. Saatnya aku buka masker dulu. Jadi tadi udah paham ya, fintech adalah singkatannya dari financial technology, di mana adalah itu perusahaan jasa keuangan yang digabungkan dengan teknologi, karena sekarang sistem semua serba online ya. Lalu untuk jenis-jenis fintech itu menurut Bank Indonesia terbagi menjadi 4. Yang pertama itu adalah peer-to-peer lending dan crowdfunding. Yang kedua adalah manajemen risiko dan investasi. Yang ketiga payment settlement dan clearing. Yang keempat adalah market aggregator. Oke, gimana sih Des cara bedain fintech legal dan ilegal? Kalau fintech legal itu yang pasti terdaftar di OJK nih. Di website OJK tuh ada fintech, nama fintech itu. Dan yang kedua, identitas perusahaannya tuh jelas, kantornya di mana, struktur organisasinya bagaimana, dan nomor telepon perusahaannya berapa. Dan yang ketiga adalah fintech legal itu biasanya bunganya tuh hanya maksimal 0,% dalam sehari, dan sistem penagihannya juga wajar banget, nggak sampai tuh ditagih-tagih, diteror-teror. Karena fintech legal itu maksimal penagihan dalam 90 hari dengan denda 100% dari nilai pokok pinjaman. Dan yang selanjutnya untuk fintech legal itu tidak mengakses phone number kalian, jadi cukup kamera, lokasi gitu aja, nggak sampai phone number, nggak sampai teror deh. Terus gimana dia nasib korban yang udah terlanjur karena fintech ilegal? Buru-buru lapor ke OJK. Nanti di sana OJK akan mengusut situs-situs fintech tersebut. Terus gimana sih dia cara penggunaan fintech yang baik agar tidak terlilit hutang? Yang pertama, kamu pikir dulu nih, kamu butuh uangnya itu buat apa? Kalau untuk butuh uang itu mendesak, pilih fintech yang konsumtif jenisnya, atau peer-to-peer lending yang konsumtif jenisnya, tapi yang legal ya. Dan yang kedua, apabila kamu butuh dana untuk usaha, lebih baik pilih crowdfunding atau fintech peer-to-peer lending yang jenisnya produktif. Tentunya bunganya hanya 1,5% sampai 1,85% dalam sebulan, sehingga dalam setahun itu untuk peer-to-peer lending yang produktif hanya 21% maksimal. Oke, lalu peraturan-peraturan atau regulasi fintech di Indonesia yang tadi udah aku catat itu ada 4. Yang pertama, peraturan OJK nomor 13/POJK.02/0 tentang inovasi keuangan di dalam sektor keuangan. Yang kedua, peraturan BI nomor 19/12/PBI/2017 tentang penyelenggaraan teknologi finansial. Yang ketiga, peraturan BI nomor 18/40/PBI/2016 tentang penyelenggaraan pemrosesan transaksi pembayaran. Dan yang terakhir, peraturan OJK nomor 77/POJK 01/2016 tentang layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi. Deh ya, sekarang udah jelas apa itu fintech, bagaimana regulasinya, dan gimana cara bedain fintech legal dan ilegal. Sekarang aku pengen istirahat dulu, aku mau ganti baju karena ini udah saat aku istirahat. Sampai ketemu lagi, bye.